Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau coba compare ya kedua motor ini sebagai alat transportasi untuk touring saya, teman-teman ya. Jadi kedua motor ini nih bisa dibilang di antara motor-motor saya tuh dua motor ini tuh paling sering dipakai buat touring. Nah, sekarang saya pengen compare nih kedua motor ini nih. Gimana sih rasanya buat touring gitu ya, mana yang lebih enak, mana yang lebih nyaman, mana yang lebih praktis, dan mana yang lebih efisien. Nah, tapi di sini saya nggak compare secara spesifikasi karena memang kedua motor ini sebenarnya tidak comparable ya, karena kan yang ini motor matic modern, sedangkan ini skuter klasik yang usianya sudah 35 tahun. Jadi secara spesifikasi aja udah berbeda. Nah, tapi saya di sini akan compare secara mungkin secara pengalaman pribadi aja, teman-teman. Gimana rasanya touring menggunakan kedua motor ini? Oke, yuk kita simak videonya. Oke, teman-teman, yang pertama saya mau coba compare dari segi kenyamanan ya. Nah, ini tuh video sebenarnya saya bikin karena ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman ya. Bang, enakan mana touring naik Vespa apa naik Beat gitu ya. Terus, Bang, mana yang lebih praktis touring naik Vespa apa naik Beat? Oke, di sini saya akan compare kedua motor ini ya. Nah, dari segi kenyamanan, teman-teman, yang pertama ya, mana yang lebih nyaman di antara kedua motor ini? Oke, kalau saya mau ngomong jujur, kenyamanan kan ada beberapa faktor ya, mulai dari posisi riding, bandingan suspensi, sama kehalusan mesin ya, teman-teman. Nah, kalau kita ngomong nyaman, teman-teman, jujur kalau ngomong nyaman secara riding position, Vespa lebih menang gitu. Kenapa? Karena yang pertama, dia punya stang itu lebih lebar, teman-teman ya. Jadi tangan saya kan badannya gede ya, jadi kalau misalkan menggenggam itu si posisi tangan saya tuh lebih lurus gitu loh. Sedangkan kalau Beat karena dia lebih kecil, si stangnya lebih pendek ya, teman-teman, nggak selebar Vespa, jadi tangan saya tuh agak nekuk ke dalam. Nah, itu agak lumayan bikin pegel juga kalau jarak jauh. Ditambah Vespa Strada ini, teman-teman, debuan banget. Nah, Vespa ini dia punya jok yang permukaannya tuh lebih lebar dibandingin sama Beat ya. Tuh, kalau Beat kan dia cuma segini, sedangkan Vespa ini dia lebih lebar, teman-teman. Jadi untuk saya yang badannya lumayan gede, duduk di Vespa ini lebih tidak pegel dibandingin sama duduk di Beat gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau ngomong empuk ya sama aja sih, nggak beda jauh, teman-teman ya, gitu. Kecuali kalau dibandingin sama Vespa saya yang lain, dibandingin sama Sprint sama Super, itu masih lebih empuk. Cuman kan kedua motor itu tuh, terutama Sprint itu tuh jarang dipakai buat touring. Kalau Super ya udah diwakilin lah sama Vespa ini ya, gitu. Jadi kalau secara riding position lebih nyaman Vespa. Tapi kalau kita ngomong kehalusan mesin, teman-teman, Beat masih lebih menang gitu. Jadi ya namanya mesin baru, mesin 4 tak, mesin modern ya, teman-teman. Dibandingin Vespa yang udah 35 tahun ini, mesinnya Beat itu lebih halus. Nah, kerasanya di mana, teman-teman? Lagi-lagi di tangan gitu. Nah, kalau kita ngebut naik Vespa dengan RPM tinggi, itu lumayan kerasa di tangan tuh, getarannya bikin tangan lama-lama jadi kesemutan. Nah, sedangkan Beat itu cenderung lebih enak karena dia mesinnya lebih halus gitu. Itu dari kenyamanan, teman-teman. Jadi pilih yang mana? Dua-duanya punya plus minus. Jadi saya nggak bisa milih mana yang lebih nyaman ya. Dua-duanya sama-sama nyaman, ada plus ada minusnya. Jadi bisa dibilang kalau soal kenyamanan kedua motor ini imbang, hanya beda rasa aja. Yang berikutnya, kalau kita ngomongin performa, teman-teman, mana yang lebih enak buat dipakai touring jarak jauh secara performa ya. Performa itu ya bisa dibilang tenaga lah, power mesinnya. Nah, kalau kita ngomong power mesin, jujur sebenarnya lebih enak Vespa Strada ini, teman-teman. Kenapa ya? Satu, memang dia mesin 2 tak ya, pasti tarikan lebih enak, teman-teman ya. Udah gitu, Vespa Strada ini kan memang dia terkenal punya gear rasio yang panjang-panjang. Jadi
Beda dengan kedua Vespa saya yang lain, Super dengan Sprint. Kalau Strada ini bener-bener bisa banget di jalan lurus itu ngimbangin motor-motor modern gitu. Jadi bisa dibilang secara performa ya, tarikan gitu segala macam masih lebih enak Strada. Tapi Beat ini sebenarnya kalau misalkan mesinnya masih standar, waduh ini kacau deh buat touring, kayaknya bakal emosi banget. Cuman karena dia ini sekarang posisinya dia udah upgrade kirian, jadi sebenarnya performanya juga lumayan lah gitu. Cuma memang kalah aja sama ini. Tapi kalau dibandingin sama Vespa yang lain yang di dalam tuh Super sama Sprint ya masih mending Beat gitu teman-teman. Secara performa Strada lebih enak buat dipakai jarak jauh, karena kayak contoh ya, misalkan kita mau nyalip lah gitu, udah gitu kan dia manual teman-teman ya. Beda sama Matic, kalau manual kita tinggal pilih gigi aja yang sesuai sama kita gitu. Tinggal kita misalkan mau nyalip dari posisi 3, kita tinggal panteng di 2, begitu udah harus nyalip kita tinggal udah motornya bakalan lebih maksudnya lebih bisa mempertahankan powernya gitu. Nah teman-teman bisa lihat aja di beberapa video saya yang touring pakai kedua motor ini. Nah di situ mungkin bisa ngelihat lah perbandingannya gimana tarikannya ketika menggunakan Vespa gitu. Secara performa saya lebih pilih Vespa Strada. Yang berikutnya kepraktisan teman-teman. Wah kalau kita ngomong masalah praktisan jelas ini juaranya. Kenapa? Satu, dia udah nggak usah ada ritual aneh-aneh teman-teman. Ini motor ketika kita butuh mau nyalain tinggal kontak ya, seperti biasa motor modern, kontak, tunggu sebentar, starter, selesai. Kalau mesinnya masih dingin tinggal kita tunggu aja sampai dia panas ya kan gitu. Jadi itu salah satu poin kepraktisannya. Kita mau jalan tinggal start. Beda sama Vespa ya kan. Kalau mesin panas ya enak, putar kontak selah sekali hidup. Tapi kalau masih dingin teman-teman, waduh lumayan ya, dia butuh sekitar 3-4 kali nyelah baru dia bisa hidup. Udah gitu kita nggak bisa langsung jalan teman-teman ya, ada namanya ritual, kita harus ngeringin dulu karbu gitu. Nah ya namanya mesin masih dingin, kita pasti ngecuk dulu kan. Nah kita ambil contoh ya teman-teman, kayak misalkan masih dingin, kita putar kontak, putar keran bensin ya, udah gitu tarik cuk, selah 3-4 kali baru dia hidup. Tunggu sebentar, cuknya matiin, nggak bisa langsung jalan juga, itu juga tunggu sampai benar-benar karbunya kering, dia udah campuran BBM-nya udah sempurna, baru dia bisa jalan enak gitu ya. Jadi kalau ngomong praktisan, salah satunya itu dari ngidupin mesinnya aja, Beat jauh lebih mudah, nggak perlu effort banyak-banyak. Udah gitu ditambah dia punya bagasi di dalam yang sebenarnya gak gede-gede amat, tapi kalau dibandingin sama Vespa ya, Vespa ini bagasinya udah penuh sama jas hujan, oli samping sama toolkit. Nah, jas hujan sama toolkit sama oli samping ini aja, ini udah makan space yang lumayan banyak di bagasi Vespa ini. Dia udah ya paling nyimpen barang kecil-kecil di sini. Sedangkan di Beat ini enak banget teman-teman. Kita udah tinggal ini aja. Tuh, masih banyak. Ini saya nyimpen toolkit, nyimpen jas hujan. Ini space masih banyak, masih bisa nyimpen sendal, bisa nyimpen sarung tangan gitu ya, bisa macam-macam gitu. Walaupun sebenarnya ini nggak terlalu gede untuk ukuran motor zaman sekarang gitu. Jadi untuk kepraktisan kayak untuk akomodasi bawa barang, Beat masih menang. Nah jadi kalau kita ngomongin masalah kepraktisan, Beat ini jauh lebih praktis. Nah ditambah karena dia matic, ketika dipakai untuk macet-macetan dalam kota gitu ya, ketika kita touring terus masuk ke kota kayak contohnya misalkan kita touring ke arah timur dari Bandung mau misalkan menuju Surabaya, ketika kita lepas Semarang teman-teman, kalian tahu sendiri macetnya kayak apa. Kalau pakai motor kopling, tangan nih manyus lah rasanya, udah panas, macet ya, kanan kirinya truk semua, disuruh ngopling, aduh. Kalau ini ya tinggal gas udah. Kepraktisan
telak menang Beat. Nah, selanjutnya efisiensi teman-teman. Dari kedua motor ini mana yang lebih efisien dari konsumsi BBM teman-teman? Ya nggak usah ditanya ya, pasti menang dia, ya kan? Beat ini kalau kita ambil contoh ya teman-teman, ke Purwokerto deh. Ini Beat ini sekali jalan misalkan dari Purwokerto menuju ke Bandung ya, itu dia BBM itu hanya habis sekitar kurang lebih 40.000 sampai 50.000 lah teman-teman ya. Itu sedangkan ini mungkin bisa lebih gitu. Jadi ya namanya Vespa 2 tak, mesin lawas, teknologi lawas, masih karbu ya teman-teman, berat lagi kan bodinya, ya wajar aja kalau misalkan Vespa ini lebih boros daripada Beat. Tapi sebenarnya teman-teman, Vespa ini juga setelah dihitung-hitung konsumsi BBM-nya lumayan irit kok gitu ya. Jadi cuman kalau misalkan kita compare-nya sama ini, oh ini jelas menang teman-teman gitu. Oh ya, satu tambahan lagi soal kepraktisan teman-teman, tadi kelupaan. Vespa kalau isi bensin kita harus tuang dulu oli samping. Nah, itu salah satu hal yang bikin repot ketika kita touring naik Vespa. Beda kalau kita naik Beat, isi bensin kelar beres cus jalan. Ini isi bensin minggir dulu, buka bagasi, masukin oli, tutup, masukin olinya ke bagasi, baru jalan. So teman-teman, kurang lebih seperti itu komparasi antara kedua motor ini. Kedua motor ini tuh paling sering saya pakai untuk touring teman-teman ya, dibandingin sama motor yang lain. Jadi kenapa kedua motor ini yang di compare ya karena itu gitu. Sekali lagi, ini bukan compare spesifikasi tapi lebih ke pengalaman pribadi saya teman-teman. Saya prefer yang mana? Ya dua-duanya dong. Makanya kenapa saya suka ganti-gantian antara pakai ini dengan pakai ini buat touring-touring gitu, karena memang ya kedua motor ini punya plus minusnya gitu ya. Gitu aja teman-teman, paling mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kalian yang bertanya-tanya enak mana touring naik Beat apa naik Vespa. Dua-duanya enak, dua-duanya memuaskan teman-teman, cuma memang ada kelebihan dan ada kekurangan dari kedua motor ini. Oke, segitu dulu aja videonya teman-teman. Sampai ketemu di video yang lainnya. Jangan lupa di like kalau suka, jangan lupa juga di subscribe kalau belum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.